Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kang Sam TV. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Arab kelas 8. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tarkib jumlah ismiyah. Silakan dibuka LKS-nya halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib susunan kalimat. Al-jumlah, jumlah juga bisa diartikan susunan kalimat, susunan kata bisa. Susunan kalimat al-ismiyah, isim, berupa isim. Jumlah ismiyah adalah setiap susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu apa sih? Subjek. Subjek yang berada di depan. Kalimat yang berada di depan. Khobar adalah predikat. Predikat atau pelengkap. Jadi jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang berupa subjek dan predikat atau mubtada khobar. Dalam kata lain, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda. Kata benda. Setiap susunan kalimat yang diawali atau dimulai dengan kata benda itu dinamakan jumlah ismiyah. Makanya di sini dikatakan jumlah ismiyah dari kata isim, kata benda. Setiap kalimat yang dimulai susunannya dari kata benda dinamakan jumlah ismiyah. Kata benda itu baik benda mati maupun benda hidup. Contohnya manusia, orang itu benda hidup, hewan benda hidup, ataupun benda mati berupa meja, kursi, dan sebagainya. Ataupun isim ini atau ismiyah ini bisa berupa kata ganti benda. Contohnya saya, kamu, dia, kata ganti benda hidup atau kata ganti benda lah ya. Bisa berupa nama orang sendiri, orangnya, benda hidup atau benda mati, ataupun kata yang menggantikannya, namanya kata ganti atau dalam bahasa Arab isim dhamir. Nah, jumlah susunan kalimat yang diawali dari isim kata benda dinamakan jumlah ismiyah. Secara gramatika susunannya bahwa jumlah ismiyah itu berupa mubtada dan khobar. Mubtada subjek, khobar predikat. Mubtadanya berupa kalimat isim atau kata benda. Contohnya di sini at-thalibu yadrusu darsaddini. At-thalibu siswa, yadrusu belajar, darsaddini pelajaran agama. At-thalibu sebagai subjek atau mubtada, yadrusu sebagai khobar. Sudah, ini ada dua susunan kalimat. Ini sudah ada dua. Yang pertama mubtada subjek, yang kedua khobar atau predikat. Sudah memenuhi syarat. Nah, jumlah ismiyah susunan kalimatnya dimulai dari isim atau kata benda. Atau libu siswa, siswa adalah kata benda, benda hidup.
Yadrusu belajar. Nah, khobarnya atau predikatnya bisa berupa kata kerja, bisa berupa kata sifat. Tuh. Tapi intinya jumlah ismiyah ini susunan kalimatnya itu dimulai dari kata benda atau isim. Makanya dinamakan jumlah ismiyah. Secara struktural berupa mubtada, subjek, dan khobar predikat. Tapi secara kalimatnya berupa kalimat isim atau kata benda yang diawali kata benda. Sebelah kiri mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? At-thalibu, siswa. Yadrusu, khobar atau predikat. At-thalibu mubtada, yadrusu khobar atau predikat. At-thalibu siswa sebagai mubtada atau subjek, yadrusu sebagai khobar atau predikat. Paham ya? Yang kedua, al-mudarisu guru, yarji'u pulang, minal madrasati dari sekolah. Al-mudarisu sebagai mubtada, yarji'u sebagai khobar. Nah, sini kolom sebelah kiri mubtada khobarnya, al-mudarisu sebagai mubtada, yarji'u sebagai khobar. Subjek, predikat. Subjeknya berupa isim atau kata benda. Nomor 3, Sulaiman, ya'malu mengerjakan al-wajibal manzili PR. Sulaiman mengerjakan PR. Sulaiman sebagai mubtada, ya'malu sebagai khobar. Di sini kolom sebelah kiri Sulaiman sebagai mubtada, ya'malu sebagai khobar. Subjeknya Sulaiman, predikatnya ya'malu. Mubtadanya Sulaiman, khobarnya ya'malu. Nah, Sulaiman berupa kata benda atau isim. Nomor selanjutnya Kuratul Qadam, sepak bola, yantahi selesai, fis sa'atil khamisati pada jam 5. Sebelah kiri Kuratul Qadam itu sebagai mubtada atau subjek, yantahi sebagai khobar atau predikat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa susunan kalimat kalau yang awalnya atau yang memulai mubtadanya, subjeknya berupa kata benda atau isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah itu susunan kalimat ismiyah yang dimulai dari isim atau kata benda. Kita bisa membayangkan kata benda apapun di dunia ini yang berupa benda, baik benda hidup, benda mati, padat, cair, gas, itu namanya isim. Nah, selanjutnya at-thalibatu. Kalau yang kolom yang atas ini adalah untuk mudzakkar, yang bawah untuk muannas atau perempuan. At-thalibatu siswi, tadrusu belajar, darsaddini pelajaran agama. At-thalibatu siswi, tadrusu belajar, darsaddini pelajaran agama. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya atau subjeknya at-thalibatu siswi. Khobar atau predikatnya mana? Tadrusu. Nah, at-thalibatu siswi itu adalah kata benda berupa benda hidup, orang atau manusia, siswi. Tadrusu adalah khobar atau predikat karena dimulai dari kata benda dalam bahasa Arab isim, maka dinamakan jumlah ismiyah, susunan yang dimulai dari kata benda atau isim. Nomor 2, al-mudarisatu guru perempuan, tarji'u pulang,
ila sofi ke kelas. Al-mudarisatu sebagai mubtada atau subjek. Tarji'u sebagai khobar atau predikat. Al-mudarisatu adalah kata benda. Guru perempuan adalah kata benda, benda hidup. Tarji'u adalah khobar atau predikat pelengkapnya. Jadi karena dimulai dari kata benda atau isim, maka susunan ini dinamakan jumlah ismiyah. Nomor 3, Aisyah tak malu mengerjakan al-wajibal manzili. Al-wajibal manzili PR. Aisyah mengerjakan PR. Mubtada'nya mana? Aisyah. Subjeknya Aisyah. Khobarnya tak malu. Berarti ini subjek predikat, mubtada atau khobar. Aisyah adalah kata benda atau isim. Karena dimulai dari kata benda atau isim susunannya, maka dinamakan jumlah ismiyah, susunan isim atau kata benda. Al-istirahatu istirahat, tantahi selesai, fil asyirati pada jam 10. Mubtada'nya mana? Al-istirahatu istirahat, khobarnya tantahi. Mubtada atau subjek berupa al-istirahatu, tantahi, khobar atau predikat. Sekarang bawahnya ana. Lah, ana ini adalah kata ganti. Tadi saya katakan bahwa jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang dimulai dari kata benda. Semua kata benda atau kata ganti benda. Kata sebagai pengganti benda. Contohnya ana. Ana adalah isim domir atau kata ganti, kata pengganti benda. Saya, dia, terus kamu, itu semuanya adalah kata ganti benda, kata ganti orang, kata ganti benda, atau bisa dikatakan kata ganti benda lah. Itu semuanya adalah kata ganti benda, baik benda hidup maupun benda mati. Bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, malaikat, setan dan sebagainya menggunakan kata ganti. Juga merupakan isim domir, kata ganti benda, pengganti benda. Ana saya aqra'u membaca al-qissata cerita. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ana. Subjeknya ana, khobarnya aqra'u atau predikat. Ana sebagai mubtada atau subjek, aqra'u sebagai predikat. Lah, ana adalah isim domir, kata ganti, kata pengganti benda termasuk isim. Karena dimulai dari isim, kata benda, maka susunan kalimat ini dinamakan jumlah ismiyah. Nomor 2, nahnu kita, nasta'iru meminjam, ba'dul kutubi sebagian kitab, fil maktabati di perpustakaan. Kita meminjam sebagian kitab di perpustakaan. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah nahnu sebagai mubtada atau subjek, nasta'iru sebagai khobar atau predikat. Nahnu adalah kata pengganti benda atau kata ganti benda, isim domir. Karena dimulai dari kata benda atau kata pengganti benda, isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Selanjutnya yang bawah, kaidah aturannya gini. Kullu jumlatin tatarokabu min mubtada'in wa khobarin tusama jumlatan ismiyatan. Kullu jumlatin setiap jumlah atau setiap susunan kalimat, tatarokabu yang tersusun, min mubtada'in dari mubtada subjek, wa khobarin dan khobar predikat, tusama disebut atau dinamakan
jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Jadi setiap susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya berupa kata benda atau isim, ya. Mubtadanya, subjeknya berupa kata benda atau isim, dan khobar disebut jumlah ismiyah. Jadi yang didahulukan adalah mubtadanya berupa kata benda atau isim. Jadi diawali dengan isim. Bisa kalian temukan di Al-Quran, di hadis, atau semua teks Arab. Itu banyak sekali kalimat yang diawali dengan isim. Susunan kalimat yang diawali dengan isim itu sebagai mubtada, terus belakangnya sebagai khobar. Nah, susunan itu dinamakan jumlah ismiyah karena dimulai dari isim. Demikian pertemuan kali ini tentang tarkib jumlah ismiyah, susunan kalimat berupa mubtada dan khobar, atau susunan kalimat yang dimulai dari isim atau kata benda. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menambah ilmu, bisa mempraktekannya sendiri ketika membaca Al-Quran atau hadis atau teks Arab. Bisa kalian identifikasi sendiri mana yang mubtada, subjek, mana yang khobar atau predikat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.